Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Alifa Runisa Apriyalani dengan NIM 150 362 1027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas, yaitu ujian tengah semester pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran, yaitu menyusun sintaks pembelajaran. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar dan mata pelajaran. Untuk kompetensi dasar yang saya pilih yaitu mengidentifikasi dasar-dasar pada gambar teknik dalam mata pelajaran gambar teknik bangunan. Selanjutnya poin yang pertama yaitu analisis isi atau konten dari mata pelajaran gambar teknik. Jadi, gambar teknik adalah kumpulan bahan kajian dan pelajaran tentang konstruksi geometrik suatu benda. Nah, gambar teknik juga memiliki definisi, yaitu suatu alat atau media antar perencana dengan pelaksana dalam bentuk bahasa gambar yang dituangkan secara praktis, jelas, dan mudah dimengerti oleh kedua belah pihak tersebut. Nah, gambar teknik ini menjadi salah satu sarana komunikasi yang dilakukan dalam bentuk sebuah gambar. Nah, di dalamnya itu memuat simbol, lalu notasi, garis, tulisan yang bersifat tegas, dan memaknai aturan keteknik dan memakai aturan keteknikan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya di sini ada fungsi gambar teknik. Untuk fungsi gambar teknik yang pertama yaitu sebagai konsep atau ide suatu gagasan. Yang kedua, sebagai media penyampaian informasi dalam bentuk gambar teknik. Yang ketiga, yaitu sebagai arsip dokumen untuk keperluan data dan informasi. Yang keempat, sebagai bahasa teknik untuk menyatakan maksud dan tujuan tertentu. Dan yang kelima, untuk pengembangan gambar dari gagasan dan konsep abstrak menjadi sebuah gambar rancangan teknik. Nah, selanjutnya isi dari mata pelajaran gambar teknik itu mencakup beberapa poin. Untuk yang pertama yaitu dasar-dasar pada gambar teknik. Berisi pada dasar-dasar gambar teknik ini meliputi komponen yang ada pada gambar teknik, mulai dari standar garis, skala gambar, standar huruf dan angka, simbol material, serta satuan yang dipakai dalam gambar teknik. Lalu, pada poin gambar proyeksi itu meliputi proyeksi ortogonal dengan aturan proyeksi Eropa dan Amerika. Lalu ada proyeksi aksonometri, lalu ada proyeksi oblik, serta proyeksi perspektif. Lalu pada poin yang ketiga yaitu lembar kerja dan gambar teknik bangunan. Pada poin ini berisi bagaimana aturan dalam membuat lembar kerja, seperti kop gambar, lalu gambar teknik beserta fungsinya, lalu standarisasi dalam gambar teknik, serta menjelaskan jenis-jenis dan detail dari setiap gambar teknik. Poin selanjutnya yaitu menggambar manual. Dalam poin menggambar manual ini meliputi metode atau cara-cara yang dilakukan dalam membuat gambar teknik. Dalam membuat gambar teknik atau konvensional, mulai dari alat menggambar seperti pensil, rapido, jangka, lalu media gambarnya apa saja seperti kertas kalkir dengan berbagai macam jenis, lalu bagaimana cara menggambar garis, mulai dari garis lurus, garis miring, lalu ada menggambar bidang, dan menggambar perspektif. Dan poin yang terakhir yaitu menggambar dengan komputer. Pada poin ini berisi cara-cara menggambar dengan menggunakan komputer, mulai dari perangkat keras seperti keyboard, mouse, perangkat PC, lalu ada perangkat lunak atau biasa kita sebut dengan software yang digunakan seperti ada software SketchUp, AutoCAD, Archicad, serta masih banyak software lainnya untuk menunjang kualitas gambar teknik yang dihasilkan. Nah, dalam mata pelajaran gambar teknik ini, peserta didik juga akan mempelajari keterampilan dan konsep dasar tentang bagaimana sih membuat gambar teknis yang akurat dan efisien, termasuk kemampuan untuk memahami dan membaca gambar teknis yang telah dibuat. Nah, peserta didik akan belajar untuk memperhitungkan toleransi dan fitur-fitur lainnya pada gambar teknis untuk memastikan produk yang dihasilkan itu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, di sini ada poin strategi atau mode pembelajaran apa yang cocok. Nah, menurut saya, strategi atau model pembelajaran yang cocok
pada mata pelajaran gambar teknik ini, yaitu model pembelajaran Project Based Learning. Nah, mengapa? Karena model pembelajaran Project Based Learning ini mendorong peserta didik untuk belajar melalui suatu proyek. Karena dengan pembelajaran melalui suatu proyek, maka peserta didik memiliki kesempatan untuk menuangkan ide-ide yang mereka miliki, sehingga bisa berinovasi sesuai kreativitasnya masing-masing. Lalu pada prosesnya, model pembelajaran berbasis proyek ini dapat menggali potensi yang ada pada peserta didik. Nah, jika dihubungkan dengan mata pelajaran gambar teknik, tentu sangat cocok dan saling berhubungan karena pada mata pelajaran gambar teknik ini memberikan tugas berupa proyek. Contohnya seperti membuat gambar denah, lalu menggambar proyeksi dari 3 dimensi ke 2 dimensi, lalu menggambar pada aplikasi perangkat lunak, dan sebagainya, yang dimana pekerjaan tersebut membutuhkan ketelitian serta kreativitas yang tinggi. Nah, model pembelajaran ini juga menuntut peserta didik agar mampu memecahkan masalah-masalah yang kompleks yang dihadapi dalam menjalankan suatu proyek atau tugas yang diberikan. Nah, maka dari itu, model pembelajaran project-based learning dalam mata pelajaran gambar teknik ini dirasa cocok untuk diterapkan khususnya pada peserta didik di sekolah kejuruan atau vokasi. Nah, karena dengan model pembelajaran project-based learning ini, peserta didik akan mempunyai motivasi serta semangat yang tinggi untuk belajar, mampu menjalin komunikasi yang baik antar teman maupun guru di sekolahnya, serta dapat berpikir secara kritis dalam mengerjakan suatu proyek atau pekerjaan dan mampu memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi. Nah, selanjutnya kita ke sintaks pembelajaran. Jadi sintaks pembelajaran itu adalah urutan atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran sesuai dengan strategi dan metode yang dipilih. Nah, di sini saya memilih model pembelajaran Project Based Learning. Nah, sintaks pembelajaran dari model pembelajaran Project Based Learning dalam mata pelajaran gambar teknik yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada tahap penentuan. Tahap pertama itu tahap penentuan. Untuk aktivitas gurunya, yaitu guru menentukan tema atau topik proyek yang akan dilaksanakan dalam mata pelajaran gambar teknik. Lalu, pada aktivitas siswa, yaitu siswa mengajukan pertanyaan apa yang harus dan akan dilakukan dalam membuat gambar teknik. Tahap yang kedua, yaitu perencanaan langkah-langkah penyelesaian. Untuk aktivitas gurunya, guru memberikan penjelasan untuk merancang langkah-langkah dalam membuat gambar teknik, mulai dari peralatan, alat dan bahan, serta cara pembuatan gambar teknik. Lalu, aktivitas siswanya yaitu siswa berdiskusi untuk menyusun rencana pembuatan proyek gambar, meliputi pembagian tugas, persiapan alat dan bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Selanjutnya kita ke tahap ketiga, yaitu penyusunan jadwal pelaksanaan. Untuk aktivitas gurunya, yaitu guru memberikan pendampingan kepada siswa saat mengerjakan proyek gambar dan melakukan penjadwalan kegiatan yang dirancang. Untuk aktivitas siswanya, yaitu siswa menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan secara bersama. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu monitoring keaktifan serta perkembangan proyek. Untuk aktivitas gurunya, guru memantau dan memonitor keaktifan siswa selama melaksanakan proyek gambar dan membimbing perkembangan siswa jika ada yang mengalami kesulitan. Lalu untuk aktivitas siswanya, yaitu siswa melakukan pembuatan proyek gambar sesuai jadwal, lalu mencatat setiap tahapan dan mendiskusikan masalah yang ada selama proses pengerjaan proyek gambar teknik. Lalu yang tahap kelima, yaitu penyusunan laporan dan presentasi hasil karya proyek. Untuk aktivitas gurunya, yaitu guru memfasilitasi siswa untuk mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karya rancangan gambar teknik mereka, serta mengukur ketercapaian standar pembelajarannya. Apakah sudah tercapai atau belum? Lalu untuk aktivitas siswanya, yaitu siswa berdiskusi dan membahas kesiapan serta kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan karya untuk dipresentasikan kepada guru dan teman-teman lainnya. Lalu tahap yang keenam atau tahap yang terakhir yaitu evaluasi proses dan hasil belajar.
Nah, pada tahap ini aktivitas gurunya yaitu guru membimbing pemaparan proyek, lalu menanggapi hasil, lalu melakukan evaluasi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek gambar teknik yang telah dilaksanakan, lalu membuat kesimpulan serta refleksi. Nah, dan aktivitas siswanya yaitu siswa memaparkan hasil laporan proyek dan siswa lain boleh memberikan tanggapan terhadap hasil proyek serta bersama-sama menyimpulkan hasil proyek gambar teknik yang telah dibuat. Nah, selain itu, pada poin terakhir juga terdapat data pendukung, argumen dan data pendukung mengapa model pembelajaran project based learning ini cocok untuk diterapkan dalam mata pelajaran gambar teknik. Nah, di sini ada pendapat menurut Ridwan Abdullah pada tahun 2014 nomor 172 itu berkata bahwa model pembelajaran project based learning merupakan sebuah pembelajaran dengan aktivitas jangka waktu panjang yang melibatkan siswa merancang, membuat, dan menampilkan produk untuk mengatasi permasalahan yang ada di dunia nyata. Nah, selain itu, di sini juga terdapat beberapa pendapat menurut ada Kose dan Faizal. Nah, dalam penerapan model pembelajaran berbasis proyek ini juga didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran teknik dan teknologi. Itu menurut Kose pada tahun 2018 dan menurut Uzun Boylu pada tahun 2017. Selain itu, ada lagi pendapat nih, menurut Faizal dan Rahmawati pada tahun 2021, itu menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis proyek dapat digunakan dalam pembelajaran teknik gambar bangunan. Nah, dalam model ini, siswa diberikan tugas untuk merancang dan menggambar rencana bangunan sesuai dengan standar gambar teknik. Nah, siswa juga diharuskan untuk bekerja sama dan dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas tersebut sehingga dapat meningkatkan keterampilan kerjasama dan kepemimpinan siswa. Nah, selanjutnya tadi sudah dipaparkan penjelasan mengenai project based learning serta pada mata pelajaran gambar teknik. Lalu bisa kita ambil kesimpulan bahwa berdasarkan pernyataan di atas yang sudah dipaparkan tadi, maka bisa disimpulkan bahwa model pembelajaran project-based learning ini merupakan suatu metode pembelajaran dengan cara pemberian tugas berupa proyek yang melibatkan siswa secara aktif agar meningkatkan daya pikir siswa untuk dapat menyelesaikan masalah dari tugas atau proyek yang diberikan. Maka dari itu, model pembelajaran ini atau model pembelajaran project-based learning ini sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran, khususnya di sekolah menengah kejuruan dan pendidikan vokasi atau kejuruan. Nah, selanjutnya ini merupakan referensi daftar pustaka yang saya pakai dari beberapa jurnal yang ada. Dan ini juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.